Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 2. Tampak senyum kemenangan terpancar di bibir Bu Teti. Sepertinya dia sangat puas karena Hendra memuluskan rencananya. Apa perlu kita mempekerjakan asisten rumah tangga? Sedangkan selama ini, Mas Hendra selalu bilang kalau gaji Mas Hendra hanya pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau hanya masak nasi dan goreng tempe, aku juga bisa. Aku sangat jengkel melihat ibu dan anak yang duduk di hadapanku saat ini. Uang bulanan hanya 1 juta sebagai jatah bulanan. Ingin mempekerjakan asisten rumah tangga. Sungguh di luar nalar orang normal sepertiku. Apa? Jadi Mas Hendra hanya makan nasi dan goreng tempe saja di rumah ini? Perempuan yang bernama Dewi itu segera melepaskan pegangannya pada lengan Mas Hendra. Mas Hendra dan ibunya saling menatap. Bukan begitu Dewi. Selama ini Hendra dan istrinya berhemat karena Hendra berencana untuk membangun rumah ini agar lebih bagus. Jadi kamu tenang saja. Setelah kamu tinggal di sini, uang bulanan akan Hendra tambahkan dan kamu yang akan memegang uang tersebut setiap bulannya. Betul kan Hendra? Tampak Bu Teti memberi kode pada Mas Hendra agar mengangguk. Awalnya Mas Hendra ragu-ragu, tapi setelah kode kedua dari mata Bu Teti, mau tidak mau Hendra mengangguk dan memaksakan tersenyum. Hahaha, dari mana Mas Hendra dapat uang untuk membangun rumah pemberian orang tuaku ini? Aduh, kenapa Ibu Teti makin berumur makin lucu. Mungkin dia keseringan nonton stand up komedi, jadi pikirannya sudah kemana-mana. Tahu aku dalam hati. Oh, jadi begitu rupanya. Mas Hendra ini benar-benar suami yang bisa diandalkan. Mas Hendra rela makan seadanya demi untuk masa depannya lebih baik. Kembali perempuan itu mendekat pada Mas Hendra. Entah kenapa, hanya sedikit kecemburuan dalam hatiku melihat hal itu. Atau keperasaanku pada Mas Hendra mulai memudar seiring perlakuannya pada aku selama ini. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, aku akan menerima dia menjadi asisten rumah tangga di rumah ini. Mulai hari ini, aku akan berleha-leha. Untuk apa seorang nyonya bekerja kalau sudah ada asisten rumah tangga di sini? Rini, jangan karena Hendra mempekerjakan Dewi, kamu seenaknya ingin jadi nyonya besar. Dewi ini anak juragan di kampung kami. Orang tuanya banyak. Jadi kamu tidak boleh seenaknya berbuat sesuka hatimu padanya. Lagian yang memberi gaji di sini Hendra, bukan kamu. Kembali Bu Teti melempar kata padaku. Terus, untuk apa kami mempekerjakan dia di sini? Kalau aku juga yang harus turun tangan. Aku heran sama ibu ini. Kenapa ibu lebih membela dia ketimbang aku, menantu ibu sendiri? Atau jangan-jangan ibu membawa perempuan ini kemari karena ada maksud lain. Kini tatapanku tajam ke arah Bu Teti. Rini. Kembali suara tinggi 19 oktav. Bu Teti bergema dalam ruangan itu. Sudah. Kenapa hal seperti ini kalian perdebatkan? Dan kamu Rini, Dewi tinggal di rumah ini hanya bantu-bantu kita saja. Bukannya menjadi asisten rumah tangga sungguhan. Dewi ini keluarga dekat kami. Jadi keluarga dekat kamu juga. Mana bisa seperti itu? Kalau asisten rumah tangga, ya asisten rumah tangga saja. Dari awal dia datang kemari, memang tujuannya menjadi asisten rumah tangga bukan? Lain lagi ceritanya, kalau kalian tadi memperkenalkan dia sebagai keluarga. Nah, sekarang kamu lihat sendiri bukan Hendra? Bagaimana sifat asli istrimu ini? Di depanmu saja dia baik, tapi di belakang dia seperti harimau yang siap menerkam. Rini, mulai besok, uang bulanan akan aku serahkan pada Dewi untuk mengatur kebutuhan keseharian kita. Kita sudah menikah 2 tahun, tapi aku rasa-rasa kamu tidak bisa untuk diandalkan. Aku juga bosan hanya tempe dan sayur bening saja lauknya setiap hari. Sebelum menjawab, aku mencoba tersenyum.
Kalau Mas Hendra mau makan enak ala restoran, Mas Hendra juga harus sadar diri. Berapa uang yang selama ini Mas Hendra berikan padaku? 1 bulan 1 juta, apa cukup untuk beli beras, ayam, dan kebutuhan lain dalam 1 bulan? Baiklah, Mas Hendra boleh serahkan uang bulanan itu padanya. Aku mau lihat sampai berapa lama dia bisa bertahan dengan itu. Tanpa permisi, kutinggalkan mereka di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar terdengar canda tawa mereka. Aku benar-benar tidak mengerti dengan sikap Mas Hendra, apalagi ibunya itu. Dia lebih membela orang lain ketimbang aku. Biarlah, mungkin Tuhan sudah menentukan garis nasib ini untukku. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku yang sempat tertunda tadi. Kubalas semua pesan yang masuk, dan alhamdulillah, ada 8 orang yang memesan baju dan alat kosmetik padaku. Kukirim pesan pada Nisa agar segera mengemas barang-barang pesanan customer dan mengirim ke alamatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 18 sore. Aku segera berdiri dan menuju ke kamar kecil. Kuambil air wudhu untuk melaksanakan kewajibanku sebagai muslim. Aku keluar dari dalam kamar dan berencana ke dapur. Belum juga aku tiba di ruangan itu. Tiba-tiba aroma masakan tercium di indera penciumanku. Kulanjutkan langkahku ke sana dan mendapati Dewi sedang menggoreng ikan sedangkan Mas Hendra membersihkan alat dapur. Sejak kami menikah, Mas Hendra tidak pernah melakukan hal itu. Ke dapur saja, Mas Hendra hanya datang saat ingin makan atau mengambil air minum, dan selebihnya jangan harap dia akan memegang piring kotor. Apalagi mau membantuku seperti sekarang ini dia lakukan pada Dewi. Kalian lagi masak apa? Tanyaku pura-pura menghentikan obrolan mereka yang saya dari tadi hanya mendengar obrolan masa lalu mereka. Kami masak sayur tumis dan ikan goreng. Kata Mas Hendra, sudah lama dia tidak makan masakan seperti ini. Tapi porsinya hanya untuk 2 orang saja. Balas Dewi sambil membolak-balik ikan di atas wajan. Kembali mulutku terbuka sempurna mendengar ucapan Dewi. Jadi selama ini Mas Hendra tidak makan ikan yang jauh lebih besar dari ikan yang sekarang Dewi goreng saat aku ada uang lebih. Sungguh terlalu lelaki ini menyangkal apa yang telah aku masak untuknya. Mas Hendra hanya diam mendengarkan perbincangan kami. Dia sama sekali tidak merasa apa yang diucapkan Dewi. Tidak apa-apa, aku masih bisa makan yang ada. Segera kuambil piring dan kuisi dengan nasi tadi siang. Sayur bening dan tempe makanan favoritku. Bukan makanan favorit, tapi itu saja yang ada hampir tiap hari. Selesai makan, aku langsung ke kamar. Soal piring, biar Dewi yang membereskan. Toh, dia dapat gaji di rumah ini. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa pagi menjemput. Aku yang biasa bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan buat Mas Hendra sebelum berangkat kerja, masih betah dalam selimut buluku. Kan ada Dewi yang menggantikan tugasku kali ini. "Rini, mana sarapanku?" teriak Mas Hendra dari arah dapur. Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.